Tidak. Athena memiliki postur santai. Dia pikir Qin Yichen sedang berbicara dengan pembantu lain. Sampai tinju Qin Yichen hendak mengenai wajahnya. Dia berseru dan dengan cepat minggir. Xiu Mei mengerutkan kening. Wajahnya cemberut. Anda. Ketika Athena kembali ke akal sehatnya, Qin Yichen sudah mengepalkan tinjunya. Berdiri di udara dengan wajah tenang. Menoleh sedikit. Dan melihat ke langit di kejauhan. Dengan tatapan acuh tak acuh. Memutar kepalanya dengan santai. Senyum muncul di wajah Qin Yichen. Yo, bukankah ini Athena? Athena, Dewi Kebijaksanaan, sangat marah sehingga AFC mengepalkan tangannya. Bocah bau. Percaya atau tidak, dewa ini mengeluarkan mulut baumu. Qin Yichen mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, dan tiba-tiba datang ke sisi Athena, menunjuk ke monster di bawah. Lord Athena, Anda bisa melakukannya. Beri saya sedikit master cahaya. Apa yang sedang dimainkan monster ini? Ini sudah merupakan solusi termudah yang bisa ditemukan Qin Yichen. Dia tidak mengenal monster. Semua pengetahuan tentang monster berasal dari penjelasan Fatih, dan tidak ada catatan monster di kuil Lord of Light. Tapi Athena berbeda. Mereka adalah orang-orang yang pernah bermain dengan monster sebelumnya, dan mereka harus tahu lebih banyak tentang monster daripada diri mereka sendiri. Athena melirik Qin Yichen secara tak terduga. Kamu benar-benar tidak tahu? Qin Yichen mengangguk dengan tegas. Athena, Dewi Kebijaksanaan, memandang Qin Yichen ke atas dan ke bawah seolah-olah dia sedang melihat monster. Kuil penguasa cahaya didirikan selama bertahun-tahun. Qin Yichen juga mengangguk dengan tegas. Segera. Athena tercengang. Tidak heran kamu tidak tahu. Mari kita begini. Warcraft tingkat 8. Kamu dapat menganggapnya sebagai makhluk yang sama sekali berbeda. Mereka semua memiliki kemampuan yang aneh dan berbeda. Tetapi mereka memiliki satu kesamaan. Mereka tidak kalah cerdas dari manusia. Mendapat jawaban positif dari mulut Athena, Qin Yichen segera mengerti bahwa benda di depannya pasti sedang merencanakan sesuatu. Kalau tidak akan mungkin melakukan gerakan aneh seperti itu. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dalam eksplorasi sebelumnya, Qin Yichen bisa merasakan bahwa sejumlah besar batu awan api ditelan oleh binatang itu. Dilihat dari penampilan binatang ini, tidak ada gunanya marmer api. Artinya, sangat mungkin menggunakan batu api sebagai jebakan. Memikirkan nilai batu Huoyun, dan melihat kembali dunia yang menyedihkan ini, Qin Yichen bersiul. Menatap Patriark Zongtian, yang tidak mau pergi di samping binatang itu. Dia menatap dirinya sendiri dan Athena dengan ekspresi waspada di wajahnya. Qin Yichen segera mengerti. Mau kabur? Athena memandang Qin Yichen dengan sedikit apresiasi. Pikiranku masih berputar sangat cepat. Aku tidak akan mengganggumu tentang penistaan sebelumnya. Dari sudut pandangmu, metode apa yang monster ini coba melarikan diri? Biarkan aku melihat apakah kita memikirkannya bersama. Melihat wajah Athena yang penuh antisipasi dan matanya yang bersinar, Qin Yichen hanya merasakan mati rasa di punggungnya. Ditatap oleh Athena, salah satu dari 12 dewa utama, bukanlah hal yang baik. Dia batuk dengan cepat. Apalagi yang bisa diambil oleh Patriark Zongtian. Athena hendak menempel pada tubuh Qin Yichen, dan dia menantikannya sedikit lagi. Lebih spesifik, Qin Yichen buru-buru menghindar, sombong di depan Lord God. Apakah dia punya modal itu? Segera kembali. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu tentang itu. Athena menutup mulutnya dan terkekeh. Juga, orang pintar sepertimu pasti tidak akan membiarkan orang lain tahu langkah mana yang ada dalam pikiranmu. Jadi aku tidak akan mempermalukanmu hari ini. Lupakan saja. Tempat ini membosankan. Aku pergi dulu. Setelah berbicara, Athena menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Faktanya, dia hanya menghindari 100 meter, dan kemudian menatap Qin Yichen. Saya ingin melihat bagaimana Anda menemukan saya. Bahkan jika Ares, Dewa Utama, tidak dapat mengetahuinya, mengapa Anda melakukannya? Qin Yichen memandang Patriark Zongtian di bawah, dan kesadarannya menemukan Athena, Dewi Kebijaksanaan, yang bersembunyi di samping. Hanya kali ini, napasnya disembunyikan. Qin Yichen hanya merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Athena ini benar-benar rumit. Jika dia terus mencoba langkah demi langkah ini, dia akan selalu menemukan cara untuk menemukannya. Godaan yang tenang ini adalah yang paling mematikan. Sangat disayangkan bahwa keterampilan akting Qin Yichen tidak tercakup. Setelah kesadaran menyapu, Qin Yichen dengan sengaja menjelajahi sekeliling, dan kemudian dengan sengaja mencubit triknya, memberi Athena sinyal yang salah, dan kemudian menarik tangannya. Benda ini benar-benar sulit dikendalikan. Jika kamu membiarkannya tumbuh, setelah menjadi monster tingkat 9, hanya Lord God yang bisa mengurusnya bersama. Itu tidak baik bagiku saat itu. Berpura-pura kontemplatif, Qin Yichen melihat keluar dan mengambil napas dalam-dalam. Yah, bahkan jika aku menyelamatkanmu sekali lagi hari ini. Setelah itu, Qin Yichen jatuh, dan pada saat ini, monster di bawah tiba-tiba bergerak. Tubuhnya tiba-tiba terentang, dan saat ekornya terbentuk adalah saat ia menyapu.
Suara tajam memecah udara melanda. Qin Yichen hanya bisa menaikkannya lebih tinggi. Ekornya menyapu. Qin Yichen tidak punya waktu untuk melihatnya. Ada kekaburan yang tidak nyata di dunia di depannya. Seperti cermin tipis. Qin Yichen segera meraung. Energi spiritual di dunia segera menyapu di depannya. Menyatu menjadi perisai bundar. Dentang. Suara padat terdengar. Tetapi setelah bertahan selama 2 napas, perisai bundar sudah tertutup retakan. Benar-benar runtuh pada saat berikutnya. Duri tak terlihat terbang ke udara. Dan pada saat perisai bundar diblokir, Qin Yichen melakukan latihan dan terbang ke langit yang lebih tinggi. Metode serangan binatang ini sangat berbahaya. Qin Yichen takut untuk sementara waktu. Setiap kali dia ragu-ragu sejenak, dia akan ditusuk oleh duri tajam ini. Akhir yang terbaik adalah terluka setelah duri memiliki sesuatu seperti racun pada mereka. Itu bukan hanya cedera sederhana. Binatang buas di bawah tiba-tiba mengeluarkan raungan tajam, dan saat berikutnya, tubuhnya yang besar ditarik ke atas, dan tubuhnya yang besar melindungi Patriark Songtian di depannya. Patriark King Hui langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Hahaha. Aku berhasil. Guangzhu, kamu tidak menyangka kesempatanmu dirampok olehku. Tangkap anak ini. Aku akan mengirimnya ke sekte pembunuh dewa karena bersalah. Binatang iblis itu berpura-pura lambat, dan butuh 3 detik untuk mengaum pada Qin Yichen di langit. Tubuh seperti lumpur berangsur-angsur meringkuk, dan setiap tubuh diregangkan secara ekstrim. Qin Yichen memiliki sedikit kemarahan di wajahnya. Tantang aku. Angan-angan. Dengan lemparan biasa, pedang gila Xuanbai melintasi busur yang indah dan membunuh ke arah posisi binatang itu. Tepat ketika dia akan tiba di sisi binatang itu, Xuanbai Kuangblade bangkit melawan badai, dan langsung berubah dari bilah kurang dari 2 meter menjadi bilah raksasa setinggi ribuan meter. Mengaum.